Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Arifin Nurbudiono, SPD MSI, selaku tutor mata kuliah Filsafat Ilmu. Perkenalkan, nama saya Sabta Lafikasari dengan NIM 860341556, jurusan S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Terbuka Palembang. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas 2 Filsafat Ilmu dengan topik peran dan kedudukan filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Latar belakang. Filsafat ilmu dan pendidikan memiliki hubungan yang sangat erat dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Filsafat ilmu berperan sebagai dasar berpikir kritis, logis, dan sistematis dalam memahami tujuan, metode, serta nilai-nilai pendidikan. Dengan adanya filsafat ilmu, pendidikan tidak hanya berfokus pada penyampaian materi, tetapi juga pada pembentukan karakter, kemampuan berpikir, dan pengembangan potensi. 1. Peran filsafat ilmu dalam pendidikan. Eksistensinya yaitu menegaskan identitas ilmu pendidikan sebagai disiplin yang berdiri sendiri dengan fokus studi yang jelas, maksudnya manusia dan proses perkembangannya, agar tidak tercampur dengan ilmu lainnya. Lalu yang kedua yaitu keilmiahan, menetapkan kriteria, metode, cara menyampaikan dan menguji kebenaran pengetahuan, sehingga teori dan praktik pendidikan bersifat logis, sistematis, dan ilmiah, mengarahkan ilmu pendidikan untuk selalu berdasarkan etika, moral, dan kemanusiaan agar dapat memberikan manfaat dan tidak merugikan siswa. Selanjutnya, 2. Pendidikan bermakna bagi filsafat ilmu. Dukungan antara filsafat ilmu dan pendidikan bersifat timbal balik. Jika filsafat ilmu menjadi landasan pendidikan, maka pendidikan yang bermakna menjadi lahan uji dan pengembangan bagi filsafat ilmu itu sendiri. Pendidikan bermakna dan bernilai memperkuat filsafat ilmu melalui 3 cara. Yang pertama yaitu sebagai lahan uji konsep. Maksudnya, pendidikan menjadi tempat penerapan nyata prinsip-prinsip filsafat ilmu. Keberhasilan praktik pendidikan membuktikan bahwa kerangka berpikir filsafat tersebut benar, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, yang kedua, sumber pengembangan dan pembaruan, yaitu tantangan dan dinamika nyata dalam pendidikan memunculkan persoalan baru. Hal ini mendorong filsafat ilmu untuk terus berpikir kritis, menyempurnakan teori, dan tidak kaku pada mengikuti perubahan zaman. Yang terakhir yaitu mempertegas tujuan pengetahuan pendidikan, mengingatkan bahwa ilmu bukan hanya soal cara memperoleh pengetahuan, tetapi untuk apa pengetahuan itu digunakan. Ini memperkaya dimensi nilai dan etika dalam filsafat ilmu agar selalu berorientasi pada kebaikan manusia. Selanjutnya yaitu filsafat ilmu sebagai pisau analis. Ontologi membahas tentang hakikat atau dasar suatu ilmu dalam pendidikan. Ontologi digunakan untuk memahami apa sebenarnya tujuan pendidikan dan siapa peserta didik itu. Selanjutnya, epistemologi. Epistemologi membahas tentang bagaimana cara memperoleh pengetahuan dalam pendidikan. Epistemologi berkaitan dengan metode dan proses pembelajaran. Aksiologi membahas tentang nilai dan manfaat ilmu pendidikan. Harus berkaitan manfaat bagi kehidupan individu maupun bersama. Selanjutnya, contoh penerapan. Dalam kurikulum merdeka menekankan kreativitas, kemampuan berpikir kritis, dan pembentukan karakter peserta didik. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya berfokus pada nilai akademik. Lalu selanjutnya, dalam pembelajaran, guru menggunakan metode pembelajaran aktif seperti diskusi, presentasi, dan agar siswa lebih aktif dalam pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu dalam kebijakan pendidikan, disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat, sehingga siswa siap menghadapi tantangan zaman. Kesimpulan, filsafat ilmu dan pendidikan berjalan beriringan dan terus-menerus saling melengkapi, di mana dalam hal mencermati persoalan-persoalan pendidikan, ilmu diawasi oleh filsafat ilmu sehingga eksistensinya, keilmiahan, dan nilai dari pendidikan semakin kuat dalam memediasi persoalan-persoalan pendidikan. Sebaliknya, filsafat ilmu tentu ditunjang oleh pendidikan yang bermakna dan bernilai agar tubuh pengetahuan filsafat ilmu juga semakin kuat dan sehat dalam fungsinya sebagai pisau tubuh keilmuan. Itu saja presentasi dari saya mengenai peran dan kedudukan filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.